Hari ini kita ketemu lagi sama adik-adik sekolah minggu. Kakak mau sapa dulu adik-adik di rumah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kakak mau sapa abang dulu. Abang Anto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Eva. Nah, hari ini kita mau ibadah. Sebelumnya, biar kita semangat, kita mau nyanyi satu lagu. Selamat pagi Tuhan. Ayo abang. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, kau lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harusnya berbakar bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Memuji nama Tuhan yang esa, memuji nama Tuhan yang esa. Selamat pagi Tuhan, sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, karuniakan terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harusnya berbakar bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Memuji nama Tuhan yang esa, memuji nama Tuhan yang esa. Aduh, udah gimana adik-adik, udah semangat belum buat ibadah hari ini? Udah ya, udah ngos-ngosan kita nyanyinya. Nah, sekarang kita mau masuki ibadah. Tapi sebelum kita mau masuki ibadah, kakak baru sadar ternyata kakak sendiri ya nyanyi dari tadi ya. Harusnya sih kakak ditemenin sama Kak Tiar nih. Ada yang tahu nggak adik-adik Kak Tiar ada di mana? Ada yang tahu? Coba kita panggil sama-sama ya adik-adik. Kita panggil Kak Tiar. Kak Tiar. Mana? Halo. Oh ini dia. Akhirnya aku ada teman. Kak Anggra ini kecapean ya adik-adik ya. Nyanyinya begitu semangat ya. Tapi kalau untuk memuji Tuhan Kak, nggak boleh ya, nggak boleh capek-capek. Harus semangat ya, Kak. Terus ya. Iya. Oh iya Kak, tadi selain Kak Anggra ini ditemenin sama Kak Tiar, kita juga berdua ditemenin sama siapa Kak? Ada abang-abang ganteng nih. Wah, siapa aja tuh Kak? Ada Bang Anto, keyboardis, dan Bang Evan gitaris. Cowok-cowok yang ganteng dan setia ya melayani di sekolah minggu HKBP Jatinegara melalui talenta yang mereka punya melalui musik. Ya Kak, gimana gini Kak? Sekarang kita mau masuk ibadah nih Kak. Ya, kita mau nyiapin hati kita ya sambil bernyanyi satu hal yang kurindu ya. Ya adik-adik semuanya sikap berdoa, lipat tangan ya, tundukkan kepala. Kita mau menyanyikan lagu satu hal yang kurindu. Kita mau bilang ke Tuhan Yesus bahwa Tuhan, kami siap mau beribadah, kami siap mau muji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang ngobrol lagi ya. Yo Bang. Ayo Bang. Satu hal yang kurindu
kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, kepada guru sekolah minggu, kepada adik-adik dan keluarga adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang tidak berkesudahan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan, kami masih boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Kiranya itu tidak mengurangi sukacita hati kami, sukacita hati adik-adik untuk tetap memuji nama Tuhan. Tuhan yang memberkati hati dan pikiran adik-adik untuk boleh beribadah dengan penuh hikmat. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita saat ini ya udah memasuki ibadah. Kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kenapa Kak kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Karena Tuhan udah baik Kak, Baik udah banget ya. mengantarkan kita nih ke tahun yang baru. Masuk tahun 2021 ya. Walaupun di tahun 2020 bahkan sampai sekarang masih ada COVID, Iya. kita tetap harus bersyukur ya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai tahun 2021 ini kita masih dikasih kesehatan ya, masih dikasih panjang umur ya. Sekarang kita mau terus memuji Tuhan. Mari kita bersukaria, semua bangkit berdiri adik-adik. Jangan ada lagi yang ngobrol, jangan ada lagi yang ngantuk, karena kita udah masuk ibadah ya. Yuk semua berdiri dan bertepuk tangan. Ayo Bang. Ayo Bang. Boleh duduk. Nah, sekarang kita mau baca hukum Taurat nih ya. Hukum Taurat itu berapa Kak? Hukum Taurat kita minggu ini diambil dari kitab ketiga dan yang keempat. Jadi hukum Taurat itu ada berapa? Ada 10 Kita sih Kak? Ada 10 ya. Nah hari ini kita baca yang ketiga dan yang keempat. Nah, yuk kita ganti-gantian ya Kak. Kak Anggi baca yang ketiga, Kak Tiar baca yang keempat. ya, adik-adik ngikutin ya di rumah ya. Pasti udah hafal kan? Yuk Kak. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ya, titah keempat, kita bareng-bareng ya adik-adik. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, ya, panjang jadi ya, panjang ya Kakak aja
nyebutinnya aja sampai belibet ya. Ya, jadi adik-adik tadi kita udah dengar hukum Taurat ketiga dan keempat ya, seperti yang setiap kali kakak ajarkan ke adik-adik ya, hukum Taurat itu ada 10 ya. Hukum yang pertama sampai keempat apa adik-adik? Mengandung apa? Mengasihi Tuhan. Yang kelima sampai ke 10 mengasihi sesama ya. Jadi 10 hukum Taurat berarti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya kan? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi dong. Iya. Kita nyanyi. Kita mau lagu apa Kak? Sejauh timur dari barat. Dari barat. Ya. Yuk. Ayo Bang. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati ya. Kita mau baca firman Tuhan karena kita mau ada di episode ya. Dari Tesalonika ya, 5 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Adik-adik tahu nggak Tesalonika di mana ya? Perjanjian lama atau baru ya? Lama nggak? Apa baru ya? Lama. Oke, kita baca ya Kak. Di perjanjian baru. Yuk, sekarang kita baca bersama-sama nih Kak. Ya, yuk. Kita mulai dari kitabnya dulu ya Kak. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Ya. Ayat ke-16, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Wah, singkat Kak. Ya, jadi di sini diingatkan kita pada minggu ini kita harus ngapain Kak? Bersukacita yang pertama, dan yang kedua tetap berdoa. Ya, jadi di sini walaupun kita masih COVID, ya, tapi kita tetap harus bersuka cita ya. Dengan kita bersuka cita, kita juga harus terus berdoa. Nggak boleh ketinggalan berdoa. Jangan kendor ya. Jangan kendor ya. Kita mau terus memuji Tuhan ya. Kita mau terus memuliakan Tuhan, kita mau terus bersyukur kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik buat kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Yuk, semua kami berdiri ya. Kakak mau lihat semuanya, semangat. Yuk, satu tepuk tangan.
sukacita Kak, semangat. Ya. Nah, kita mau ngapain nih Kak? Oke, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan nih Kak. Ya, dari mana Kak ayat hafalan Dari kita? Bulan sama Januari kayak ini. episode tadi 1 Tesalonika Sama, ya, ya. ayat 16 dan 17. So gampang itu Kak ya? Iya, Sedikit. singkat ya, Ya, sedikit. singkat, Nah, ya. sebelum kita baca bersama-sama, kita mau lihat dulu nih Kak video adik-adik yang menyampaikan. udah dikirim ya Iya. ke kita ya. Ya Kak. Silakan. Shalom, nama saya Wilda Gracela Samusin. Hari ini saya mau membaca ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Halo, perkenalkan nama saya Teresa Buru Siregar. Hari ini saya akan menyampaikan ayat hafalan bulan ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17, yaitu yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Amin. Terima kasih. Wah, keren Hebat ya. ya. Pinter-pinter adik-adik nih ya. Iya dong, harus. Malam minggu. Anak Tuhan Yesus kan harus pinter, harus cerdas ya, supaya enggak malu-maluin Tuhan Yesus Iya, juga sih ya. iya. Ya karena sebetulnya kan kita anak Tuhan Yesus itu udah ditebus dosanya, terus diangkat jadi anak Tuhan Yesus ya. Tuhan berkatin kita. Berarti kan Roh Kudus itu udah ada dalam diri kita, pasti kita akan dimampukan ya, Dikasih kepintaran. kecerdasan ya. Jadi kalau anak Tuhan Yesus itu ngaku anak Tuhan Yesus tapi dia nggak pinter, harus dipertanyakan Iya, tuh Kak. dicek dulu, bener kan? Kenapa tuh? Berarti malas belajar ya. Bukannya Tuhan Yesus nggak kasih berkat kepintaran kecerdasan Kak ya. Yuk sekarang Kita baca bersama-sama ya, nih. kita baca bersama-sama. Dimulai dari kitabnya dulu ya Kak. Ya, oke, Adik-adik mengikuti ya. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Ayat yang ke-16, Bersukacitalah senantiasa, ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Nah, buat adik-adik nih, siapa tahu masih mau kirim lagi atau ada yang belum pernah kirim, boleh nih Kak dikirim. Masih bisa ya Kak ya. Masih bisa. Pokoknya selama sebulan ini ayat hafalannya sama, ya. Iya. Pasalnya sama. Nanti terus kirim. Nanti Kirim. akan ditampilkan pada ibadah minggu Hari berikutnya. Caranya, nih Kak, Caranya? cara ngirimnya adik-adik direkam, nanti dikirim ke guru kelas masing-masing. Ya, guru kelas masing-masing. Tapi ingat ya adik-adik, paling lambat hari Rabu Ya, supaya oke. bisa diedit-edit. Iya. Oke. Oke Kak, kita akan terus memuji Tuhan ya Kak ya. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Iya, mendengar Yo, firman Tuhan. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita bernyanyi kita akan mempersiapkan hati kita ya Kak ya. Kita nyanyi lagu pribadi yang yang mengenal hatiku. Ayo Bang. Semua sikap berdoa, kita mau siapkan hati kita ya. Kita nggak mau ngobrol lagi sana sini, nggak mau jalan lagi sana sini, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata ya. Kita mau serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya haus
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar adik-adik di tahun yang baru ini? Inang harap kalian merasakan sukacita yang luar biasa. Di minggu kedua di tahun yang baru ini, firman Tuhan ingin memberikan kekuatan buat kita, anak-anak Tuhan, lewat Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inang baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Ina punya cerita ini. Ada 2 ekor kambing bersahabat. Mereka kemana-mana selalu bersama-sama. Tetapi pada satu ketika, salah seekor kambing itu mendapatkan hasutan dari kambing yang lain. Kenapa sih kamu mau bermain dengan itu? Dia mulai terpengaruh. Lalu kemudian dia mulai meninggalkan sahabatnya ini. Tetapi adik-adik, satu ketika mereka ditempatkan dan diikat bersama-sama oleh pemilik kambing. Lalu ketika mau makan, pemilik kambingnya itu memberikan ada rumput di seberang, lalu di seberangnya lagi. Namanya hewan ya adik-adik, di mana ada makanan enak, mereka pasti ke sana. Demikian juga kambing ini, karena dia sudah merasa terhasut dan dia tidak mau berteman. Kemudian yang satu pergi ke arah rumput yang satu pergi ke rumput yang lain. Padahal posisinya lagi terikat. Apa yang terjadi adik-adik? Benar sekali. Yang satu kambing ini gak bisa sampai. Demikian juga yang ini. Karena mereka terikat. Mereka menarik sekuat tenaganya, gak bisa juga nyampe ke rumput itu. Lalu dengan sudah sampai ngos-ngosan, sahabatnya tadi mengatakan kepada temannya, "Sahabat, terserah kalau kamu mau membenci saya setelah ini. Tapi kali ini coba dengarkan saya. Kita makan dulu yang sebelah sini. Kita bersama-sama ke sana. Setelah habis, kita ke sebelah yang lain, rumput yang lain." Kemudian temannya yang sudah terhasut tadi akhirnya mau menuruti kata sahabatnya tadi. Mereka pergi ke satu rumput bersama-sama, memakannya dengan nikmat, menghabiskannya. Kemudian setelah habis, mereka pergi ke rumput yang lain, menikmati rumput itu sampai habis. Apa yang mau kita pelajari dari cerita itu? Kadang-kadang orang lain bisa mempengaruhi pikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Karena itu anak-anak Tuhan, kita mau belajar lewat firman Tuhan pada minggu ini untuk tidak mudah terpengaruh dengan pikiran negatif.
Lalu kemudian kita mau juga belajar untuk mau mendengarkan orang lain. Mungkin teman kita itu akan memberikan usulan yang baik buat kita. Lalu kalau kita boleh mengerjakannya bersama-sama, maka semua boleh kita selesaikan dengan baik. Tidak harus seperti kambing tadi, mereka harus tarik-tarikan tapi tidak mendapatkan apapun. Tetapi ketika mereka mau satu hati, lalu mau melakukannya bersama-sama, maka perutnya boleh menjadi kenyang. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan, kita mau diajak bagaimana sebagai anak-anak sekolah minggu, kita memiliki pikiran yang bersih, hati yang bersih, lalu kemudian kita mau melakukan juga bersama-sama dengan teman kita. Kita tidak sombong dan mau berteman serta berbagi, sehingga dengan demikian kita boleh menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mau meneladani apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Karena itu adik-adik, hari ini kita mau diajak anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara semakin memiliki hati yang bersih, mau berbagi, dan mau bekerja sama dengan teman-temannya, sehingga kita boleh menjadi teladan dan kita boleh menjadi contoh untuk teman-teman kita yang lain. Inang percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara luar biasa untuk melakukan hal-hal itu. Karena itu selamat menjadi contoh yang baik ya adik-adik, baik di rumah ataupun ketika berbicara dengan teman-teman. Jadilah teladan, maka dengan demikian kita boleh memberitahukan kepada teman-teman kita, inilah anak-anak Tuhan Yesus yang mau melakukan hal-hal baik dan luar biasa dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk sapaan firman Tuhan di tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu semakin bersemangat untuk menjalani hari-hari yang baru yang Engkau berikan. Ajari kami untuk terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan, dan kuatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak kalau sampai saat ini kami boleh beribadah sekalipun masih di rumah saja. Namun kami percaya kakak-kakak sekolah minggu, pendeta, sintua yang mengajar kami secara online akan menjadi pengajaran yang luar biasa bagi kami. Dan biarlah semuanya itu dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu yang memampukan anak-anak Tuhan boleh bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Berkati orang tua yang setia mendampingi anak-anak-Mu yang selalu setia untuk beribadah. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak-Mu. Apapun yang boleh kami lakukan, biarlah semua itu berkenan di hadapan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Nah, kita dengerin firman Tuhan ya kita Kak. udah dengar firman Tuhan, ya kita bersyukur, kita berterima kasih karena firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kita, sudah menguatkan kita ya sebagai anak Tuhan Yesus Kak. Nah sekarang kita mau ngapain nih Kak? Mau kasih yang terbaik, Kasih yang terbaik melalui persembahan ya. Kita mau memberikan rasa syukur kita ya melalui persembahan yang kita persembahan kasih. ya. Nah, tapi karena kita masih online nih Kak, caranya Persembahannya dikasih ke mamanya atau bapaknya, nanti mama bapaknya nganterin ke Sintua. Sintua dekat Wik rumahnya ya, wik rumahnya, atau langsung bisa sambil orang tuanya ke gereja antar ke bendahara gereja ya. Amang Sintua
B Purba, ya. Ya, atau gimana Kak? Lewat transfer. Oh, bisa ya. Gereja yang ada di Warta Jemaat. Warta Jemaat, ya. Ya adik-adik, jadi ya untuk apa? Bergeraknya pelayanan kita, ya, kita juga harus mendukung melalui persembahan, ya adik-adik. Jadi setiap kita mau ibadah, adik-adik sudah harus mempersiapkan persembahannya, ya. Kasih yang terbaik, ya, untuk Tuhan, dan nanti persembahannya itu diantarkan ke gereja. Itu untuk pelayanan di gereja kita, ya adik-adik, gereja KBB Jatinegara. Ya, sekarang sambil mengumpulkan persembahannya dipegang di tangan-tangan Kak. Ya, kita nyanyi lagu dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, ibadah kita udah selesai. Puji Tuhan. Tapi adik-adik, kita ketemu lagi ya minggu depan. Pastilah Kak, ya kita berdoa supaya kita terus sehat, panjang umur ya Kak ya. Amin. Jadi kita terus bisa beribadah bersama. puji Tuhan. Ya. Nah, karena masih di situasi pandemi nih Kak, Ya. kita nggak bosan-bosan nih ngingetin adik-adik supaya tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. 3M. Apa tuh Kak? Yang pertama, memakai masker. Yang Masker. kedua, cuci tangan. Mencuci Dan yang tangan. ketiga, Ketiga, jaga jarak. jaga jarak. Ya. Ya. Dan kalau untuk adik-adik, tetap makan yang banyak Ya. supaya sehat. Supaya sehat, supaya jangan masuk COVID. Iya, amin. Oke. Tapi yang terutama pertama sekali adalah berdoa ke Tuhan Yesus, baru tadi 3M ya, kemudian makan yang banyak, nggak boleh perut kosong ya. Kata ada orang-orang kesehatan dengan situasi COVID seperti sekarang ini nggak boleh perut kosong. Jadi ya. harus rajin makan. Oke. Oke, Kak. sampai bertemu adik-adik. Dadah. God bless you. 3, 2, 1, ya.